Selamat pagi anak ibu kelas 11 OTK perkantoran. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK kepegawaian. OTK kepegawaian kita les pertama ya nak. Kita les pertama 3 les. Hari ini kita mau belajar halaman 6. Sebelumnya ibu sapa dulu, apa kabar kalian? Sehat, masih semangat, jangan pernah tinggal ya belajarnya, tetap buka videonya. Ibu update di di YouTube ya. Jadi boleh kapan saja kamu buka. Ibu buka ini sampai minggu depan, satu minggu ya. Setelah itu mungkin dia tidak akan nampak lagi. Ibu steril 1 minggu masa hidupnya. Maka selalulah kamu buka selama seminggu ini, beberapa kali boleh, sampai kamu paham, sampai kamu mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti boleh kamu tanyakan sama ibu di tugas kelas, di forum ya. Jadi rajinlah kalian membuka Google Classroom-nya. Tetap semangat belajar, jangan lihat situasi karena tidak nampak sama guru kamu main-main. Yang menanggung resikonya dan keuntungannya adalah kamu sendiri. Jika kamu rajin sekalipun tak dipantau guru secara langsung, maka hasilnya nanti kamu yang menikmati. Jika kamu pun lengah atau kamu pun tidak peduli, maka yang menanggung resikonya adalah kamu sendiri juga, tidak akan pernah kami sebagai sumber informasi saja, dan kamu nanti yang menikmati dan pelakunya. Maka tetap rajin ya nak. Nah, ini dia ruang lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, ada di halaman 6. Kalau misalnya kamu seorang petugas atau manajer kepegawaian di suatu instansi, di suatu perusahaan, kira-kira apalah ruang lingkup atau bidang kerjamu sebagai kepala bagian kepegawaian atau kepala staf personalia ya, yang menjadi kegiatan bidang ruang lingkupnya. Yang pertama inventarisasi. Inventarisasi itu tentu akan dicatat seluruh pegawai yang ada di lingkungannya. Semua pegawai yang ada di lingkungannya harus tercatat sedemikian rupa. Itulah dia inventarisasi ya, mencatat seluruhnya, tidak ada yang tertinggal, hingga sampai kepada GS, security, itu harus tercatatkan, terekam sedemikian rupa. Itu termasuk bidangmu sebagai staf kepegawaian. Kemudian pengusulan formasi pegawai. Berdasarkan inventarisasi ini akan boleh kita tahu kira-kira berapa ini calon-calon pensiun atau bagian mana yang memerlukan tambahan pegawai baru. Itu dia formasi. Formasi itu susunannya ya. Susunannya kira-kira bagian mana yang sudah cukup, mana yang perlu ditambah, beberapa yang calon-calon pensiun. Itu pengusulan formasi. Kemudian pengusulan pengangkatan kenaikan pangkat mutasi. Nah, ini dia, catat, susun, nanti akan boleh ketahuan ini sudah berapa tahun pada posisi ini. Kalau misalnya sudah 4 tahun berarti sudah gilirannya untuk naik pangkat. Itu bidangmu sebagai staf kepegawaian. Perhatikan siapa yang mau naik pangkat, siapa yang mau dimutasi. Ada mutasi karena promosi, artinya mutasi karena naik pangkatnya atau naik jabatannya. Boleh mutasi pindah daerah, begitu ya. Boleh mutasi karena turun, karena sesuatu pelanggaran disiplin, maka dia diturunkan jabatannya, diturunkan pangkatnya, diturunkan daerahnya. Itu namanya demosi. Kalau promosi naik, demosi itu turun. Itu dia ya. Kemudian mengatur usaha kesejahteraan pegawai. Ini tugasmu juga, memperhatikan bagaimana memperhatikan kesejahteraan pegawai. Siapa yang perlu ditambah gajinya? Siapa yang perlu diperhatikan pelatihannya, pendidikannya, bisa ya. Jadi kesejahteraan tidak harus bentuk uang, tidak harus bentuk materi.
Jika kita pun mengirimkan dia untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi, termasuk juga kesejahteraan. Ini perlu perhatikan. Kalau misalnya seorang pegawai itu kita lihat punya keterampilan, kemampuan, loyalitas, tak salahlah kita sekolahkan dia ke jenjang yang lebih tinggi. Itu tugasmu sebagai staf kepegawaian atau personalia. Kemudian mengatur pembagian tugas bila ada yang izin. Katakanlah seseorang itu 2 hari sebelumnya sudah minta izin, maka nanti kamu yang mengatur. Kerjakan dulu posisi ini ya, handle dulu posisi ini ya, itu tugasmu. Kemudian kalau ada yang sakit, nah nanti kamu bagi tugas. Kalau ada cuti atau yang pensiun, kamulah sebagai staf personal atau kepegawaian yang mengatur ini sedemikian rupa sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. Ini juga sama ya. Ini pun ruang lingkupnya, ini pun ruang lingkupnya. Nanti kalau ada yang bersamaan terserah, tapi mungkin ada yang tidak ada di sebelah kiri tapi ada di sebelah kanan. Ini sebelah kiri ini pengadaan pegawai, tugasmu. Kemudian itu pengadaan itu bisa di posisi kedua di sini ya, formasi. Pengangkatan dan penempatan pegawai. Nah, pengadaan, bagaimana pengangkatan dan penempatannya. Kemudian kenaikan atau promosi jabatan, pemindahan, pengembangan, peningkatan kesejahteraan, PHK, pemutusan hubungan kerja. Setelah melalui analisa dan proses yang panjang, mungkin seseorang itu dengan berat hati kita harus melakukan PHK atau putus hubungan kerja. Itu tugas staf personal yang menganalisanya sedemikian rupa. Kemudian melakukan penilaian pelaksanaan pekerja. Nah, itu tugasmu. Buku dan formasi administrasi kepegawaian. Ini semua adalah ruang lingkup kegiatan administrasi kepegawaian. Berikutnya, nah, prinsip administrasi kepegawaian itu ada 10. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Artinya, walaupun kita sebagai atasan di sana atau staf ahli, semua staf yang ada di sana, karyawan, pegawai itu harus kita anggap sebagai manusia. Kan maksudnya bukan tak manusia. Ini maknanya ada kalanya kasar. Mana kau? Kemana kau semalam? Kenapa tidak hadir kau? Dikau-kaukan. Nah, sekalipun kita atasan, mereka itu bawahan, perlakukanlah dia sebagai mana kamu sebagai manusia ya, prinsip kemanusiaan. Jangan berlaku kasar lah. Misalnya, mulai besok wajib masuk jam 7. Nah, lalu masing-masing pegawai itu memberikan masukan, kalau bolehlah Pak, Bu, janganlah jam 7, nanti akan kebanyakan terlambat. Kalaulah bisa usul Pak, jam 7.30 masuk. Kalau kamu siap silahkan, kalau kamu tak siap keluar. Nah, itu enggak prinsip kemanusiaannya, nak. Nah, carilah jalan solusi yang terbaik. Kemudian prinsip demokrasi. Jangan omongan kita yang harus mereka dengar, tapi omongan mereka tidak kita dengar. Kalau yang demokrasi, ada masukan mereka, kita pertimbangkan. Kalau itu memang membangun, itu memang bagus, apa salahnya kita terima ya. Itu prinsip demokrasi. Ada prinsip the right man on the right place. Artinya seseorang yang ahli itu tempatkanlah pada bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Jadi penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya. Kalau memang dia dari tamat SMA, untuk apa juga ditempatkan di administrasi ya kan, di kantor. Dia tidak pernah belajar surat menyurat, tidak pernah belajar arsip, tidak pernah belajar communication lewat telepon. Mereka harus ditempatkan di bagian kantor atau tata usaha, itu nanti akan susah. Jadi tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan bidangnya. Itu maksudnya the right man on the right place. Kemudian yang keempat, prinsipnya equal pay for equal work. Artinya bayarlah jika seseorang itu bekerja. Jadi ada bayaran kepada orang yang bekerja. Bayarlah sesuai dengan bidang kerjanya. Beda bayaran security, beda bayaran CS, cleaning service, beda pula bayaran kepala, beda pula bayaran guru misalnya. Jadi dibayarlah sesuai dengan bidang kerjanya.
Kemudian ada prinsip kesatuan arah. Sebagai pimpinan dan sebagai bawahan atau pegawai ataupun karyawan harus satu arah. Jangan misalnya kepala sekolah berkata siswa harus disiplin, sementara guru tidak mau tahu dengan disiplin, itu tak satu arah. Kalau kepala sekolah mengatakan harus disiplin, terlebih dahulu kepala sekolah dan guru harus disiplin baru bisa diikuti oleh anak didik, itu satu arah. Kemudian prinsip satu tujuan. Tujuannya mencerdaskan anak. Tujuannya adalah bagaimana supaya siswa itu menjadi orang yang berbudi pekerti. Harus sama kita ya. Jadi kalau kami pun seperti itu, kalian juga haruslah punya tujuan yang sama dengan kami. Kemudian prinsip komando. Ada yang menjadi pimpinan, tidak semua pimpinan. Satu pimpinan, bawahannya boleh banyak. Ya, itu prinsip komando. Ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Efisiensi artinya tepat waktu, artinya hemat waktunya, tapi dapat menghasilkan, daripada satu harian di tempat kerja tapi tak ada yang selesai. Jadi bukan efisiensi namanya. Jadi harus ada penghematan waktu. Kemudian prinsip disiplin. Harus patuh, harus taat, harus menghargai waktu. Itu dia prinsip disiplin. Ini termasuk konsistensi atau ketetapan kita. Jangan sekarang iya besok beda, itu enggak disiplin namanya. Disiplin itu harus rutinitas, harus berkesinambungan. Itu dia. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Ada wewenang, ada tanggung jawab. Wewenang itu artinya bukan hak ya, tapi kita boleh memberikan sesuatu dan itu menjadi hak kita. Jadi ada prinsip wewenang. Sekecil apapun jabatan atau pekerjaan yang kamu lakukan di suatu tempat, pasti ada wewenangmu. Ya, pasti ada hakmu. Kalau ada hak, ada tanggung jawab. Ya, jangan hanya menuntut hak tapi dia tidak menunaikan tanggung jawab. Ini ada 10 prinsip administrasi kepegawaian. Ini harus diterapkan sebagai makna daripada et dan administrasi. Et itu kepada administrasi pelayanan kepada pegawai. Diperhatikan ini ya. Ada prinsip administrasi kepegawaian. Berikutnya adalah apa fungsi dari administrasi kepegawaian? Fungsinya ada terbagi dua. Pertama fungsi manajerial, kemudian fungsi operatif. Operatif itu artinya yang langsung di lapangan. Fungsi manajerial itu kan pemikir. Manajemen itu kan ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan seseorang. Jadi fungsi manajerial, orang yang bertugas bagaimana memberdayakan. Jadi dia pemikir. Kalau operatif nanti pelaksana. Kalau operatif itu pelaksana teknis ya, manajerial itu katakanlah di belakang layar, tapi nampak pekerjaannya. Apa itu fungsi manajerial? Perencanaan, namanya merencanakan, memikirkan apa yang akan dilakukan besok hari, minggu depan, tahun depan, direncanakannya. Ya, kemudian pengorganisasian, dibentuk, dibagi tugas, itu dia. Kemudian pengarahan pegawai dan pengendalian pegawai. Mengendalikan pegawai ini jangan sampai ada yang kurang, ada yang overlap, artinya berlebih. Itu pengendalian. Itu fungsi manajerial, dipikirkan oleh si manajer, dipikirkan oleh si staf pegawai, staf kepegawaian atau personalnya. Kemudian ada fungsi operatif. Operatif itu seperti yang saya katakan tadi adalah teknis ya. Teknis sudah di lapangan, ini pengadaan. Pengembangan bisa dengan mengirimkan, mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, lalu ada kompensasi, artinya kita berikan penghargaan atas jasa yang diberikan kepada kita, ke perusahaan kita. Kompensasi itu pemberian imbalan atas jasa yang diberikan kepada kita. Kemudian pengintegrasian, ini penyesuaian, jangan sampai ada menempati suatu tugas, melaksanakan suatu tugas tak sesuai dengan jurusannya, bidangnya, nanti bisa kesalahan atau tidak produktif. Ada pemeliharaan, kemudian ada pemberhentian pensiun. Pemeliharaan ya, pemeliharaan ini nanti kamu tafsirkan apa ini, bukan berarti peralatan, ini bukan berarti peliharaan seperti hewan ternak, bukan. Kita sebagai pegawai perlu diperhatikan
kesejahteraan kita, kesehatan kita, kemudian perlu diperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu pemeliharaan namanya. Kemudian fungsi operatif yang terakhir adalah pemberhentian dan pensiun, itu operatif bukan fungsi manajerial. Berikutnya adalah masuk kita ke bab kedua. Ini sambung ke bab kedua, regulasi. Regulasi itu adalah peraturan. Di bab 2 ya, bab 2 halaman 19. Itu regulasi itu peraturan atau peraturan kepegawaian ya. Jadi segala sesuatu, jangankan pegawai, segala sesuatu harus ada aturan. Ibaratnya seperti kita ada rosternya. Berdasarkan roster itulah kita belajar. Tidak boleh sesuka hati, tidak boleh serobot ya. Jadi sudah diaturkan, itu regulasi. Sekecil apapun pekerjaannya perlu ada regulasi atau perlu ada peraturan supaya itu menjadi pedoman kita, tidak menyimpang dari itu. Apa yang disebut dengan regulasi? Regulasi itu merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik bagi karyawan maupun pengusaha dan dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita buat peraturan, sebelumnya sudah ada undang-undangnya. Jadi biasanya peraturan itu adalah turunan daripada undang-undang. Peraturan itu merupakan teknis pelaksanaannya. Undang-undang itu pedomannya, turunannya adalah peraturan-peraturan. Jadi bisa lagi banyak peraturan-peraturan yang bisa diturunkan dari undang-undang itu sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Nah, regulasinya apa saja? Ini dia. Regulasi atau peraturan kepegawaian itu yang berlaku di Indonesia, ini dia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau disingkat dengan UUK. Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Naker. Ini yang Nah, regulasi kepegawaian Indonesia itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang di sana mengatur ketenagakerjaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kalau dulu di SMK itu ada mempelajari PK3, P3K, beda, PK3, prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, ada prosedurnya. Kalau sekarang ini sudah dimasukkan di dalam OTK kepegawaian. Kalau dulu tersendiri mata pelajarannya ini. Prosedur keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja diatur dalam undang-undang ya tahun 70. Ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 94 tentang THR, tunjangan hari raya, diatur juga ini dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 93 tentang Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2007. Inilah regulasi atau peraturan yang mengatur kepegawaian baik di instansi pemerintah maupun perusahaan, dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari beberapa hal seperti, di dalam Undang-Undang Nomor 13 ini diatur tentang gaji atau upah, hak dan kewajiban pekerja. Kemudian ada peran serikat pekerja, ada organisasinya, Serikat Pekerja Indonesia, SPI, Serikat Pekerja Indonesia. Ada perlindungan pekerja, kontrak kerja, keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja. Ini kelima hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai regulasi kepegawaian. Nanti yang menjadi tugas kalian, bolehlah di-upload atau bolehlah di-search apa isi daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau nanti di pasal-pasal tertentu boleh Ibu munculkan nanti lagi di materi mengenai tentang gaji upah. Kira-kira apa sebutannya di sana ya nak? Itu dia regulasi atau peraturan kepegawaian. Nah, nanti buka tugas kelas, di sana akan Ibu berikan pertanyaan, tugas, dan materi. Pertanyaan itu biasanya dalam satu hari itu harus terkirim. Itu pertanyaan, ingat ya. Kalau pertanyaan harus terkirim pada saat
hari pembelajaran. Tapi kalau tugas boleh kamu kirim hingga seminggu ke depan, tapi jangan lewat dari pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan berikutnya kamu kirim, itu kalau tugas. Tapi kalau pertanyaan, wajib dalam 1 hari itu kamu sudah harus kirim jawabannya. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk masa depan kalian yang lebih cemerlang. Tuhan memberkati. Selamat pagi.